terdengar janggal. Apapun perintah Allah ucapkan sami'na dalam semua kebaikan, dalam semua syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan terdapat segala kebaikan. Kamu tidak cukup mengerti, Allah yang ngerti. Kamu tidak cukup paham, Allah dengan lisan Nabi Muhammad paham, memberikan pemahaman padamu, maka terhadap segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sami'na wa ata'na. Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Uqasyah, pas perang Badar. Perang Badar itu pasukan Islam 313, pasukan kafir 1000 orang. Jadi kalau mau menang, satu orang pasti bisa mengalahkan 3 orang, baru bisa menang. Persenjataan hanya secukupnya, kekuatan hanya secukupnya. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berperang menghadapi kaum kafir Quraisy. Di tengah-tengah pasukan kafir, tengah-tengah pasukan kafir, lagi ngalah di pasukan kafir, Uqasyah pedangnya putus. Jadi dia bayang tinggal gadangnya. Uqasyah mundur, ketakutan. Mundur, nyari sama orang-orang. Ada yang punya pedang lebih nggak? Nggak ada ternyata. Semua orang pedangnya masing-masing satu-satu aja. Akhirnya Uqasyah kemudian nyari Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, adili saya, berikan kepada saya pedang, wahai Rasul. Pedang saya putus nih. Nabi kemudian bersama dengan Uqasyah keluar medan peperangan. Mau nyari pedang, nggak ada ternyata. Semua pedangnya dipakai. Nabi berdua nih sama Uqasyah naik kendaraan ya, naik kuda, nyari apa nih yang bisa dipakai buat perang, buat mengalahkan pasukan musuh. Nabi melihat kayu, dek, kayu, bu, kayu. Nabi kemudian bilang kepada Uqasyah, ya Uqasyah, khudil kasih. Wahai Uqasyah, ambillah pedang itu. Kayu loh ya. Kayu. Uqasyah, kelas sami'na. Begitu Nabi Muhammad bilang, ambillah pedang itu wahai Uqasyah. Iman merajai hatinya. Iman menjuarai pikirannya. Allah tuh semua keraguan-raguan, semua kegalauan, semua ketakutan. Begitu Nabi Muhammad bilang pedang, Uqasyah turun, lebih bersakti ya Rasulullah. Baik wahai Rasul, diambil tuh kayu sama Uqasyah. Apakah di tangan Uqasyah kayu tersebut berubah menjadi pedang? Tidak, tetap kayu teman Rasul sekali, tetap kayu. Dan saya bayangin, ini Uqasyah sahabat Nabi Muhammad luar biasa. Dia bilang ambil tuh pedang tanpa ragu-ragu. Lebih ya Rasulullah SAW. Wa qalu sami'na tingkat iman. Naik kelas, yuk naik kelas. Gak usah kelas bandel dulu, naik tingkatan menjadi kelas taat, kelas sami'na. Begitu dipegang sama Uqasyah dengan keimanan yang sempurna masuk kembali ke medan peperangan, dan di sanalah Uqasyah menebas pedang musuh. Subhanallah, pedangnya pada kalah, kena pedangnya Uqasyah, kena kayunya Uqasyah, bahkan kena ke badan orang-orangnya mati. Padahal ini benda tumpul ya, cuma kayu. Dan subhanallah, kayu ini menjadi kayu paling mulia di antara seluruh kayu. Bahkan dahulu kalah berharganya. Yang lain-lain kalah mahalnya. Habis Nabi Muhammad memerintahkan ambillah pedang itu wahai Uqasyah. Ia sekarang terhias di menara di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Ada tulisannya pedang, yang lain-lain pedang-pedang nih. Tulisannya Saif Ali bin Abi Thalib, ada lagi Saif Abu Bakar As-Siddiq, ada lagi Saif para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Pedang-pedang mereka ada di sana. Pedangnya Uqasyah berupa kayu ada juga di sini. Ketulisnya Saif Uqasyah. Pedangnya Uqasyah
Padahal mana dia pedangnya? Makanya sami'na dah, kita diperintah sama Allah, diperintah sama Rasulnya sami'na. Di atas kelas taat ada lagi nggak? Ada. Kelas tertinggi namanya kelas cinta. Ini kelasnya sabikun sabikun, ulaikal muqarrabun. Nih kelasnya. Sama Nabi Muhammad berkelas cinta. Ya Allah, ya Allah. Mereka orang-orang yang menjadikan kullul ladzi yamlikun, apapun yang mereka miliki untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan nyawa. Saya ceritanya 3 orang sahabat, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Ibn Rawahah di medan peperangan Mu'tah. Teman-teman sini sekalian, Nabi itu kalau mau pergi perang itu kan selalu mengangkat panglima perang. Itu mau mengutus orang pasukan, beliau waktu itu mau mengutus pasukan pergi ke Mu'tah. Nabi kumpulin semua pasukan, besok hari mau berangkat, baru adanya penunjukan panglima perang. Nabi ambil pedangnya, kemudian Nabi Muhammad bilang, Zaid bin Harithah, di mana itu Zaid bin Harithah? Lebih ke Rasulullah, kata Zaid, dari arah tengah-tengahan pasukan. Kata Nabi Muhammad, pegang riwayat. Saya serahkan bendera ini kepada Zaid bin Harithah. Udah kan, mestinya kan satu aja gitu panglima perang. Ini kan, Nabi Muhammad bilang, kalau ada sesuatu terjadi sama Zaid, bendera perang pegangkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Artinya, Zaid kira-kira bisa pulang hidup gak? Gak ada cerita. Nabi habis kemudian ngomong, Ja'far bin Abi Thalib, kira-kira selesai, begitu belum? Kata Nabi, kalau ada apa-apa sama Zaid bin Abi Thalib, bendera perang pegangin sama Ibn Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Kata Nabi lagi masih, kalau ada apa-apa sama Abdullah bin Rawahah, silahkan kalian pilih siapapun di antara umat Islam untuk memimpin kalian. Ini artinya 3 orang itu berangkat pergi perang dan ma'assalamah, mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Dia akan mati di dalam peperangan tersebut. Kan begitu? Saya bayangin nih, kalau orangnya kelas-kelas yang bawah, pas banget, Rasul saya lagi diare, boleh wakilin yang lain enggak? Rasul, anak saya masih kecil-kecil, boleh diganti yang lain enggak? Kalau kelasnya sami'na wa ata'na, lebih ya Rasulullah wasallam. Tapi mulu sedih, nangisin anak-anakku, teman-teman saudari sekalian yang saya muliakan, tapi mereka berkelas cinta. Maka malam hari itu menjadi malam yang bagi mereka paling membahagiakan. Begitu dapat perintah Nabi Muhammad seperti itu, Masya Allah, ahlan wa sahlan bisyahadatina, selamat datang wahai kesyahidan kami. Penuh sukacita, mereka bertiga yang paling semangat di antara seluruh pasukan-pasukan. Maka andai kamu lihat bagaimana Zaid bin Harithah memegang bendera tersebut dengan penuh sukacita menghadapi pasukan musuh yang waktu itu mendapatkan bala bantuan dan tentara Romawi, sehingga jumlah mereka menjadi sangat banyak. Pasukan Islam kala itu kayak jadi masakan di tengah jalan, jadi rebutan orang-orang semuanya. Digempur habis-habisan. Zaid bin Harithah pegang itu sampai Zaidnya wafat. Sebelum benderanya jatuh, ketika pedang menghunus Zaid bin Harithah, benderanya disambung
belakang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai kemudian salah satu dari tangannya yang sebelah kiri terkena sayatan pedang, lepas tangannya. Apa yang dilakukan Ja'far? Ini mesti milih, pegang pedang atau pegang bendera. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib melepaskan pedangnya dan memegang benderanya. Karena bendera adalah amanat dari Nabi Muhammad, akan dia jaga sampai tetes darah yang penghabisan. Teman-teman sekalian, digempur belasan bahkan puluhan sayatan pedang mengenai Ja'far bin Abi Thalib, sampai kemudian saudara sekalian beberapa sayatan pedang itu juga mengenai kudanya Ja'far. Ja'far nggak tega sama kudanya, lihatin. Ya Allah, ini kelas cinta nih. Sayang sama Nabi, sayang sama umatnya Nabi, sayang sampai ke binatang tunggangan, sampai ke kuda dia sayangi. Makanya orang tuh kalau cintanya sama Nabi gede, dia punya rasa cinta yang besar dalam hatinya, cukup buat bagi-bagi sama siapapun. Suaminya merasa disayangi, anak-anaknya merasa disayangi, orang tuanya merasa disayangi. Kalau kamu gak bisa sayang sama orang, bawaan kesel mulu sama orang, artinya hati kamu kurang cinta. Kalau kamu pengen punya cinta yang besar, cintai Nabi Muhammad SAW. Nanti hatimu penuh dengan cinta, cukup buat dibagi sama siapa. Teman-teman saudara sekalian, saya muliakan, nggak tega kudanya turun dari kudanya, jadi dipegang nih, darah muncul dari kakinya. Dia pegang sampai kemudian ada pedang mengarah kepada kakinya putus. Ja'far kemudian ngejongkrok gitu ya, apa tuh namanya? Pakai lutut sebelahnya, sementara kakinya yang sebelahnya mengalir darah, dan itu masih dia pegang juga bendera. Sampai kemudian satu sayatan pedang mengenai badan Sayyidina Ja'far, hingga kemudian bendera tersebut jatuh bersama dengan tewasnya Ja'far. Dari belakang Abdullah bin Rawahah segera menyambar bendera tersebut sehingga tidak sampai jatuh ke tanah. Kemudian Ja'far pun melanjutkan peperangan. Teman-teman saudara sekalian semuanya, Nabi tidak menyaksikan, tidak ikut dalam peperangan tersebut. Akan tetapi Nabi berkumpul dengan beberapa orang yang tidak ikut perang tersebut. Nabi Muhammad menceritakan kisah peperangan kayak lagi nonton live streaming. Dan wah, pasukan kita digempur nih. Wah, sekarang pedangnya, benderanya dipegang sama Zaid Haritha meninggal. Habis kemudian Nabi Muhammad cerita lagi, sekarang ini dipegang sama, waduh tangannya Ja'far nih sekarang terputus. Diceritain sama Nabi Muhammad satu demi satu. Sampai ketika Nabi Muhammad bilang, Ja'far sekarang tewas. Gak lama kemudian Nabi Muhammad melihat ke atas langit. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Wa'alaikassalam ya Ja'far, Wa'alaikassalam ya Ja'far, Wa'alaikassalam ya Ja'far. Sahabat nanya, kenapa Rasul? Katanya Nabi Muhammad, dengerin, kelas cinta, dengerin. Kata Nabi Muhammad, Ja'far ketika ruhnya dijemput para malaikat, Ja'far ditawarin sama Allah. Ja'far, kata Allah, kamu boleh melakukan apapun sekarang dari urusan duniamu, sebelum kamu dibawa naik menuju ke alam akhirat. Kamu mau ngapain? Mungkin mau nengokin anaknya, ngeliatin anaknya, gitu ya, bisa. Mungkin mau ketemu sama istrinya, gitu bisa. Nanti istrinya lihat Ja'far. Apa yang diminta sama Ja'far? Begitu dibilangin sama malaikat, Ja'far boleh minta apapun aja. Allah mau mengabulkan permintaan sekarang sama Ja'far dari urusan duniamu. Ja'far mengatakan, kalau begitu lewatkan ruhku ini ke Madinah, sehingga aku bisa mengucapkan salamku untuk terakhir kalinya kepada Nabi Muhammad. Tolong lewatkan saya ke Madinah.
mintanya bertemu dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari atas langit, ada jarak yang cukup dekat, Ja'far kemudian mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kelas cinta. Mau di kelas mana kamu berada? Pastikan dari sekarang. Nggak bisa nyampe ke kelas cinta kecuali sesudah melewati kelas taat. Ya, yuk naik kelas. Mari kita sama-sama berusaha untuk menaiki tangga demi tangga, menaiki kelas kita menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan terus-terusan berada di kelas yang bawah. Naiklah ke kelas taat hingga kemudian siapa tahu ada di antara kita yang tidak meninggal dunia kecuali sudah berada di kelas cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW.